Kembali lagi kita akan membahas mengenai satu topik di dalam khotbah kita di dalam masalah komunikasi, yaitu kita menyampaikannya secara efektif sehingga terjadi perubahan hidup di dalam diri sang jemaat. Dan hari ini pada dalam sesi yang kedua ini saya akan berbicara mengenai secara keseluruhan alat peraga di dalam sebuah prestasi atau khotbah bukan hanya sebagai alat tambahan yang menarik, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk menjelaskan sebuah pesan, meningkatkan pemahaman, menjaga perhatian, dan memperkuat daya ingat tentang apa yang akan disampaikan oleh jemaat. Secara keseluruhan, alat peraga di dalam sebuah prestasi atau khotbah bukan hanya sebagai alat tambahan yang menarik, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk menjelaskan sebuah pesan, meningkatkan pemahaman, menjaga perhatian, dan memperkuat daya ingat tentang apa yang akan disampaikan oleh jemaat. Berikut ini adalah kegunaan alat peraga di dalam sebuah presentasi khotbah di dalam berbagai bentuk poin. Yang pertama adalah dia akan menjelaskan sebuah pesan. Alat peraga akan membantu menyampaikan pesan yang lebih jelas. Perlu kita tekankan harus jelas dan melalui visual yang kuat. Jadi kalau kita ingin menyampaikan menggunakan alat peraga tetapi kita belum jelas, Anda tidak menggunakan alat peraga itu sebagai fungsi yang tepat. Yang kedua, mempermudah pemahaman. Menjelas bukan juga bisa membuat khotbah itu menjadi mempermudah. Oleh sebab itu, dengan penggunaan alat media yang ada, kita akan membantu audiens untuk memahami konsep yang kompleks, yang rumit, yang real, yang abstrak, dengan memberikan gambaran nyata atau contoh yang fisik. Selanjutnya akan menjaga perhatian audiens. Alat peraga yang menarik dapat mengembalikan atau mempertahankan perhatian audiens selama berprestasi atau selama khotbah itu berlangsung. Tentu karena ia bersifat menjaga perhatian audiens, dia akan meningkatkan daya ingat. Oleh sebab itu, seorang pengkhotbah yang baik menggunakan alat peraga berfungsi sebagai mengingat pesan yang kuat melalui visual yang disampaikan. Membantu mengingat sebuah pesan dan memperjelas pesan bahkan setelah khotbah selesai. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita perhatikan di dalam kita menyusun sebuah khotbah-khotbah yang ada. Kemudian ada lagi menguat sebuah pesan yang bersifat simbol. Alat peraga sering digunakan untuk memberikan simbolisme yang mendalam, seperti lilin yang melambangkan terang di dalam kegelapan yang ingin memperkuat pesan spiritual atau moral yang ada. Ragi di antara gandum, racun di antara roti. Itu adalah pesan-pesan yang akan membuat presentasi kita, penggunaan alat peraga di dalam presentasi kita itu menjadi sebuah kekuatan yang kokoh. Tentu ini akan perlu kita lakukan juga, yaitu alat peraga itu membuat komunikasi antara pengkhotbah dan jemaat itu menjadi interaktif. Penggunaan alat peraga dapat melibatkan audiens secara lebih langsung, membuat presentasi atau khotbah secara lebih interaktif dan menarik. Ingat, harus ada interaksi antara si pengirim pesan dan si penerima pesan. Tentu karena dia memiliki sebuah interaksi, maka keterlibatan emosional di dalam alat peraga itu memicu sehingga pesan yang disampaikan itu berdampak dan mengena di dalam hati. Nah, sebab itulah beberapa poin di dalam penggunaan alat peraga yaitu memperjelas pesan, mempermudah pemahaman, menjaga perhatian audiens, meningkatkan daya ingat, menguatkan pesan yang bersifat simbolisme, membuat presentasi itu lebih interaktif secara komunikasinya, dan meningkatkan keterlibatan secara emosional, itu harus kita pikirkan di dalam kita mempergunakan alat peraga. Kiranya fungsi-fungsi alat peraga ini akan menolong kita untuk memperjelas kegunaan alat peraga di tengah-tengah
khotbah kita.